Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga selalu sehat bersama keluarga dan selalu dilimpahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate sedikit video informasi terbaru untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade P3K Guru tahun 2021. Yang mana di sini kami akan membahas lebih spesifik terkait 4 jenis penempatan yang kemungkinan besar Bapak Ibu bisa dapatkan dengan asumsi Bapak Ibu mendapatkan kuota formasi. Nah, jadi di sini 4 penempatan ya, ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi Bapak Ibu guru yang sudah lolos PG untuk penempatan nantinya. Oke, tapi sebelum itu disclaimer bahwasanya jadikanlah video ini sebagai tambahan referensi saja, bahwasanya informasi yang resmi tunggu saja pengumuman resmi dari Kemendikbudristek. Baik, kita langsung to the point saja ke informasinya. Kita mulai di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Kita mengawali video ini mulai dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 33 terkait penempatan ya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa di pasal 33 itu diatur bahwasanya pelamar prioritas itu wajib mendaftar ya pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos PG ya, termasuk yang lolos PG, itu Bapak Ibu wajib terlebih dahulu mendaftar di sekolah induk Bapak Ibu ya. Nah, jika misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu ada ketersediaan formasi, maka Bapak Ibu bisa terlebih dahulu melamar di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, itu aturannya yang ada di pasal 33. Jadi penempatan ketika Bapak Ibu lolos di sekolah induk sendiri, maka Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induk masing-masing. Namun karena sesuatu hal atau ketersediaan formasi atau tidak adanya kuota di sekolah Bapak Ibu, maka di sini dilanjutkan di ayat kedua Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, maka pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu bisa juga mendapatkan kuota formasi dalam versi non-induk ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjadi ASN P3K sebagai guru non-induk. Itu sudah diperkuat di pasal 33 ayat yang kedua. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian di sini yang paling penting di ayat keempat bahwasanya terkait dengan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri ya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini terkait dengan penempatan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan ditempatkan di Satminkal, apakah ditempatkan di luar instansi atau tidak dapat ditempatkan, itu berdasarkan keputusan PPK, berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Jadi ini sudah tidak bisa lagi terbantahkan Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan penempatan, maka di sini kami akan memberikan sedikit informasi ya terkait penempatan. Di sini Bapak Ibu perhatikan di aplikasi SIM P3K Guru volume 34 yang di screenshot dan banyak beredar di media sosial. Di sini ada memang Bapak Ibu ya menu-menu tertentu untuk penempatan Bapak Ibu guru sekalian. Mulai ditempatkan di satuan sekolah induk ya, Satminkal, kemudian ditempatkan di dalam instansi, ditawarkan keluar instansi, tidak dapat ditempatkan, dan penawaran dari luar. Memang sudah dijelaskan di sini Bapak Ibu ya di aplikasi, dan memang juga diperkuat di mana ya? Memang diperkuat juga di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, di Permenpan RB di sini katakan keputusan tempat bertugas itu berdasarkan rekomendasi dari Mendikbudristek. Nah, jadi terkait dengan hal itu tentunya ini adalah aplikasi resmi dari Kemendikbud.
Nah, nantinya terkait penempatan itu akan dikelola melalui SIM pemetaan guru P3K. Nah, meskipun ya untuk penentuan tempat bertugas Pemda dalam hal ini PPK memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 33, tetapi tetap berpedoman di SIM pemetaan guru P3K karena ini adalah rekomendasi dari Kemendikbudristek. Nah, terkait dengan 4 jenis penempatan, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini. Di sini diperhatikan ya bahwasanya untuk penempatan itu Bapak Ibu bisa ditempatkan di sekolah induk. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk atau Bapak Ibu adalah pengunci formasi, maka ini masuk dalam kategori 100% aman. Karena kenapa? Yang dikatakan pengunci formasi berarti sudah dipastikan Bapak Ibu akan menempati formasi yang ada di sekolah induk Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memenuhi persyaratan, termasuk Bapak Ibu guru yang sudah lolos passing grade dan mapel Bapak Ibu dengan formasi yang ada di sekolah induk itu linier. Nah, kalau posisinya seperti itu, pengunci formasi secara otomatis itu bisa langsung ditempatkan di sekolah induk sebagai ASN P3K. Nah, ini ya, jadi ini yang sangat diidam-idamkan oleh banyak guru yang sudah lolos PG, yaitu penempatan di sekolah induk. Nah, kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi. Nah, apa maksudnya penempatan non sekolah induk dalam instansi? Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu tidak dilempar keluar instansi, tetapi tetap ditempatkan dalam instansi wilayah kewenangan, tetapi beda sekolah Bapak Ibu ya, tidak di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, jadi di sekolah lain tetapi tetap dalam satu instansi. Nah, ini juga memungkinkan bagi rekan-rekan guru. Apalagi kalau misalkan daerah Bapak Ibu itu masuk dalam kondisi aman terkait kuota formasi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah penempatan non sekolah induk antar instansi. Nah, ini yang banyak sekali membuat guru honorer was-was ya, terutama yang sudah lolos PG. Jangan sampai ditempatkan di sekolah non induk lintas instansi, misalkan ya. Misalkan dari Kabupaten A ke Kabupaten B. Nah, itu memungkinkan Bapak Ibu ya, itu memungkinkan sepanjang pada saat Bapak Ibu ditempatkan di instansi lain non sekolah induk itu masih dalam satu wilayah kewenangan. Nah, misalkan di Provinsi Sulawesi Selatan, instansi Bapak Ibu sebelumnya adalah Parepare misalkan, tetapi karena di Parepare itu tidak ada kuota formasi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa ditempatkan di Makassar misalkan. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu ya, karena itu masih dalam satu wilayah kewenangan. Yang dibantah oleh Kemendikbudristek adalah penempatan di luar daerah, di luar wilayah kewenangan. Misalkan Bapak Ibu adalah tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tiba-tiba dilempar ke Papua, itu tidak bisa Bapak Ibu ya, itu dibantah oleh Kemendikbudristek ya, itu dibantah oleh Kemendikbudristek. Nah, terkait dengan bantahan dari Kemendikbudristek melalui Prof Nunuk, di sini kita bisa lihat ya, di sini dikatakan Nunuk Suryani, Bapak Ibu guru yang tercinta, saat ini beredar Excel tentang penempatan guru P3K yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan para guru karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Oleh karena itu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Excel yang beredar itu tidak benar. Nah, jadi file Excel yang beredar itu tidak benar. Kemudian kedua, kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Nah, jadi belum ada penempatan secara individu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Ini yang admin bilang tadi ya. Tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Bisa jadi ada guru yang ditempatkan di non sekolah induk antar instansi tetapi masih dalam wilayah kewenangan. Itu yang Bapak Ibu harus pahami ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang Bapak Ibu sangat tidak inginkan, yaitu belum dapat ditempatkan. Maksudnya adalah secara provinsi, secara wilayah provinsi, kabupaten, kota, bahkan secara nasional, Bapak Ibu tidak bisa ditempatkan karena memang kuota formasi yang tidak dibutuhkan di instansi-instansi yang lain.
Mungkin karena memang instansi lain tidak membuka formasinya atau mapelnya berlebih. Itu yang menyebabkan ada segelintir guru lolos PG yang tidak dapat ditempatkan. Tapi mudah-mudahan saja bisa ditempatkan semua Bapak Ibu ya. Tentunya itu tergantung dari Pemda sendiri terkait pengajuan kuota formasi seperti itu. Nah, dengan adanya 4 jenis penempatan ini, tentunya itu berimbas Bapak Ibu ya. Itu berimbas dengan 3 kemungkinan yang Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu mendapatkan kuota, kemudian masuk kuota dari instansi lain, atau Bapak Ibu sama sekali tidak mendapatkan kuota. Yang kita inginkan adalah poin 1, 2 Bapak Ibu ya. Minimal kita tetap terangkat menjadi ASN P3K. Nah, bagaimana nasib yang tidak dapat kuota? Yang tidak dapat kuota menurut admin pribadi itu passing grade-nya tidak akan hangus sih sebenarnya ya. Mungkin ya akan masuk ke dalam cloud ya. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya. Nah, jadi di sini kita menunggu saja informasi terbaru dari Kemendikbudristek dan Panselnas. Jadi file Excel yang kemarin itu tidak bisa kita jadikan patokan utama Bapak Ibu ya. Jadikan saja tambahan referensi dibaca-baca seperti itu. Nah, kemudian ada berita terbaru dari BKN bahwasanya saat ini BKN itu Bapak Ibu ya, Badan Kepegawaian Negara melalui Instagram resminya BKN Goit Official. Di sini dikatakan ya, dalam proses usul kebutuhan aparatur sipil negara dalam penyusunan proyeksi nasional kebutuhan ASN setiap tahunnya, BKN selaku instansi pembina penyelenggaraan manajemen ASN telah menerbitkan pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan kebutuhan pegawai ASN baik PNS dan P3K di lingkup instansi masing-masing. Jadi di sini BKN melakukan BIMTEK Bapak Ibu ya terkait pedoman penyusunan kebutuhan ASN. Mudah-mudahan juga ini berdampak hasilnya nanti di guru yang sudah lolos PG. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.